Shalom Alivers dan Agers dimanapun kalian berada. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa kita dapat bertemu di dalam hadirat Allah. Oleh sebab itu marilah kita mendengarkan satu firman Tuhan yang ingin kita bacakan bagi kita semua. 1 Petrus 2 ayat yang 1 hingga yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Adalah benar bahwa kita telah mengecap kebaikan Tuhan, oleh karena sebab anugerahnya, kita dapat berdiri di sini, kita dapat menyembah Tuhan dengan bebas, dengan luar biasa indah, karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kita semua. Oleh sebab itu, marilah layaknya kita seperti rusa yang rindu akan aliran air yang murni, akan air susu yang murni dan rohani itu. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kasih karunia-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Bukanlah karena kekuatan kami, namun hanya karena Engkau. Kami dapat berdiri di sini, kami dapat menyembah-Mu. Kiranya Tuhan kami mau siapkan hati kami, kami mau jagai hati kami, untuk kami suci dan kudus masuk di dalam pelataran Tuhan. Kiranya segala penyembahan, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Tuhan, terima kasih. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya
sejenak. Kita tahu bahwa hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Tuhan sajalah yang mengenal setiap pribadi kita di kedalaman hati kita masing-masing. Tak ada yang tersembunyi daripada Allah. Apapun yang kita lakukan, bagaimana isi hati kita ketika kita menyembah Tuhan, apakah sungguh-sungguh diarahkan kepada Allah atau tidak, hanya Dialah yang mengerti. Untuk itu marilah kita mengambil waktu sejenak. Boleh duduk, boleh berlutut. Tinggalkanlah sejenak segala hal yang sedang kita lakukan. Kita berdoa memohon ampun kepada Allah. Kira hanyalah Allah yang menyucikan dan menguduskan setiap kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pelataran Tuhan, adalah kita suci dan kudus. Selayaknya Allah kita suci dan kudus. Marilah kita mengambil waktu sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengampuni dan menyucikan setiap kami. Buat kami suci dan kudus hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami mengarahkan segalanya kepadamu. Kami mengarahkan segalanya kepadamu. Because you are everything and we are nothing without you. Kami hanyalah ciptaan Allah yang paling Tuhan cintai. Tuhan ampuni kami dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku biar lebih dekat lagi Tuhan padamu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, hanya Engkau Tuhan, dan hanya Engkau-lah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
ini. Amin. Sebab hanya Tuhan yang mengasihi kita. Kasih-Nya yang begitu besar yang menyelamatkan kita. Dan sekarang waktunya untuk kita bangkit. Amin. Kita bersorak bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sekarang waktunya bagi kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu Yesus. Mari sama-sama kita katakan, kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Menyatakan iman kita Di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Harus kita layankan dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Haleluya Yesus. Kami berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Koresi. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, harapan melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman inilah kita kerinduan kami Tuhan. dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun Harganya harus kita bayarkan, hadapan melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya
tanpa kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hai buat hidup kami Tuhan, Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. terimalah pujian dari hatiku, hanya untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Katakan kasih. Kasih yang telah kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat tangan bersama-sama katakan, Yes Jesus, hai bawa hidup kami Tuhan. Terimalah pujian dari hatiku, hanya untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, Kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Come on, let's sing. Pa pa para, para para, pa pa para, para para, pa pa para, para para, pa pa para. Let's sing one more time. Pa pa para, pa para para, pa pa para, para para, pa pa para, para para, pa pa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. biar Biar hidupku hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Kami telah berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Inilah saatnya untuk Tuhan berfirman bagi setiap kami. Tuhan yang akan bawa kami dalam perjalanan begitu indah bersama dengan firman Tuhan. Bapak terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ini kami Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau.
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi-Mu Yesus, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan selalu berada dekat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau Maha Tahu, Engkau mengetahui apa yang ada dalam kedalaman hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tahu bahwa betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau ada selalu menyertai kami Tuhan. Seperti apa yang Kau janjikan Tuhan, bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapan kuasa Allah mengurapi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Shalom orang-orang muda. Tetap semangat. Saya percaya bahwa kita orang-orang muda tetap memiliki semangat yang luar biasa. Saya percaya bahwa orang-orang muda di seluruh Indonesia tidak akan kehilangan semangatnya. Tidak akan kehilangan sukacitanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita, mari kita tetap semangat. Kenapa? Karena semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi kita tetap semangat, kita tetap bersukacita supaya imun kita naik, tubuh kita tetap sehat. Dan juga kita harus tetap semangat di dalam peribadatan kita. Kita tetap bersemangat untuk ibadah. Teman-teman, kita semangat untuk ibadah supaya kita juga sehat. Supaya kerohanian kita juga sehat. Dan luar biasa, hari ini, malam ini untuk teman-teman yang berada di Indonesia Timur gitu ya. Malam ini ada satu tema yang luar biasa yang diberikan oleh pengurus The Living Stone. Wah, ini kalau saya ngejak gitu ya, ini seolah-olah gitu ya. Nanti artinya berbeda. Karena apa? Karena ini ejaannya orang Turki. Turen Kidul. Batu kehidupan. Mari teman-teman kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Sebenarnya teks yang saya ambil satu perikop ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, tapi kita akan baca ayat yang kelima saja. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Satu pertanyaan teman-teman. Kenapa kita harus menjadi batu hidup? Untuk apa? Mengapa? Tapi bukan bagaimana gitu ya. Kenapa kita harus menjadi batu hidup? Teman-teman, perlu kita ketahui satu hal. Bahwa Tuhan memilih kita bukan tanpa tujuan. Ketika Tuhan memilih kita bukan tanpa maksud dan tujuan. Kita harus pahami itu. Nah, kalau Tuhan memilih kita menjadikan batu hidup, itu ada alasannya. Karena Tuhan menjadikan kita batu hidup karena apa? Karena ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya, lebih jauh lagi, mari kita pahami lebih dahulu siapa kita ini. Siapa sih kita ini? Teman-teman jangan dijawab, lo sing khotbah amnesia, takon siapa gitu. Bukan soal itu teman-teman. Ini bukan soal siapa saya Agus Sukyarta, lahir di Malang tanggal 24 Mei 1982, sekolah di SDN Tambah Asri 05 selama 6 tahun. SMP YBPK Tambah Asri 3 tahun. SMK Mawa 1 Sidoarjo 3 tahun. Kemudian di perguruan tinggi kuliah di STT Satya Bakti Karanglo Malang. Panjang ini, 5 tahun. Bukan soal itu. Nah, coba kita perhatikan kembali bacaan kita. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Sebagai batu teman-teman, spesialnya di mana? Atau spesialnya sebagai batu akik?
Oh saya nggak ada, nggak pakai. Spesialnya mana di batu itu? Batu itu keras. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ngomong, wih dasar kepala batu. Loh kan, elek asumsinya, jelek gitu. Lalu spesialnya di mana? Coba mundur satu ayat lagi. Ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Cukup sampai di situ ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Dalam ayat ini dikemukakan gitu ya. Dikemukakan bahwa orang percaya itu memiliki kesamaan dengan Kristus. Bahwa orang percaya memiliki kesamaan dengan Kristus. Batu yang hidup. Wow, keren kan? Orang percaya punya kesamaan dengan Kristus. Batu yang hidup. Kata yang sama dipakai untuk Kristus, kata itu juga dipakai untuk orang percaya. Teman-teman, jangan kita salah mengartikan. Jangan sampai kita salah artikan orang percaya disamakan dengan Tuhan. Lah kok enak gitu ya, orang percaya disamakan dengan Tuhan. Berarti nggak perlu lagi Tuhan dong. Bukan seperti itu. Kenapa kita sama dengan Kristus? Itu karena penyatuan kita. Karena penyatuan kita dengan Kristus, makanya kita menjadi sama. 1 Korintus 6 ayat 17 katakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh. Perhatikan di sini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kapan saat itu terjadi? Saat itu terjadi ketika Tuhan menebus kita. Tuhan yang Maha Kudus itu rela memeluk kita, memeluk dunia ini yang berlumuran dengan dosa. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Mungkinkah Tuhan akan memeluk kita yang berlumuran dengan dosa ini? Kalau kita tidak berharga. Kalau kita tidak memiliki kualitas yang baik. Tidak mungkin Tuhan akan melakukan hal itu. Jadi, saudara, kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Dia telah menebus kita dengan darah yang mahal. Ada harga, ada kualitas. Kalau teman-teman beli barang gitu ya. Kualitasnya yang bagus, kualitasnya yang baik. Adakah yang harganya murah? Enggak ada. Pasti harganya mahal. Orang percaya, saya dan Anda adalah batu yang spesial. Batu yang sangat berharga. Batu yang memiliki kualitas dan yang disisihkan oleh Tuhan untuk proyeknya Tuhan. Kita ini adalah batu yang berkualitas yang disisihkan oleh Tuhan untuk proyeknya Tuhan. Kita harus ingat itu untuk proyeknya Tuhan. Membangun rumah rohani. Mempersembahkan persembahan rohani. Persembahan yang benar. Ingat bahwa Anda batu hidup. Anda berkualitas. Anda dipilih untuk proyeknya Tuhan. Kalau kita sekarang tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, kita punya kualitas, kita dipilih untuk proyeknya Tuhan. Lalu bagaimana kita harus hidup? Bagaimana
harus hidup. Teman-teman, dimanapun kalian berada, utamakan fungsi daripada posisi. Utamakan fungsi daripada posisi. Saya ada satu cerita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya berasal dari sebuah desa gitu ya. Di Turki, Turen Kidul terus gitu ya. Saya ingat budaya yang ada di sana, gotong royong. Terutama ketika ada orang yang membangun, ya mungkin bangun rumah dan lain sebagainya. Saya ingat ketika sedang berangkat sekolah, saat itu saya SMP. Saya berjalan bersama dengan teman saya. Terus ada satu pertanyaan yang nyeleneh buat saya. Sudah pakai seragam putih abu-abu, putih biru kan SMP gitu ya. Bawa tas, ada yang tanya, Gus, kate nandi? Sudah jelas-jelas pakai seragam, bawa tas, ditanya, Gus mau kemana? Dia mau sekolah gitu. Pertanyaan dilanjutkan, lapo Gus sekolah? Waduh, ini satu pertanyaan yang sangat menggoda. Lapo Gus sekolah? Karena pertanyaan itu akhirnya saya berhenti. Iya yo, lapo sekolah? Iya ya, kenapa? Sekolah, untuk apa? Saya berhenti. Pak, saya berhenti, ada sesuatu yang menggoda saya Bapak Ibu. Aroma masakan yang sangat enak. Karena sedang ada gotong royong, tuan rumah masak enak. Kami berdua akhirnya memutuskan untuk ikut gotong royong bangun rumah. Tapi motivasinya bukan gotong royong, gara-gara mencium bau yang enak. Nah, saat saya membantu mengaduk gitu ya, mengaduk itu adonan semen gitu, para tukang pasang batu. Gitu. Pas masang batu saya tanya, loh, apa iki kok dicopot? Loh kenapa ini harus dilepas batu ini? Tukang itu jawab, iya Gus, lah kalau enggak dilepas, kalau enggak dicopot, ditata ulang, jadinya apa gitu. Rumah ini enggak jadi rumah, mungkin akan bisa miring dan roboh. Kadang-kadang bukan hanya dicopot, dipindahkan, tapi belum pas juga. Tukang itu akan motong, dipangkas. Caranya seperti apa? Ya itulah caranya. Tukang bagaimana dia akan potong batu itu. Nah, teman-teman, batu itu akhirnya dipotong, dipangkas. Kalau seandainya, coba kita bayangkan sama-sama ya. Bayangkan apa ya? Belum ya. Coba kita bayangkan sama-sama, seandainya batu itu ngotot. Wes enggak, pokoknya aku nang kene. Pokoknya posisiku di sini jangan dirubah. Aku nggak mau dirubah, aku nggak mau dipindah, aku nggak mau dipotong. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh tukang itu pasti akan terjadi. Mungkin rumah itu pada akhirnya miring, ya kan? Bisa jadi juga roboh, atau mungkin kalau nggak roboh itu akan terjadi masalah berikutnya. Pas pasang keramik, loh keramiknya kok nggak bisa pas. Keramiknya harus potong sana, potong sini. Gara-gara apa? Nggak simetris gitu ya. Ada yang miring, ada batu yang menonjol tadi. Akhirnya nggak bisa bagus. Mungkin satu gambaran lagi yang bisa saya berikan buat teman-teman begini. Tim PAW gitu ya, yang jadi pujian tadi. Terutama mungkin saya akan pakai yang tim musiknya dulu. Seandainya nih, yang sini tadi, bagian sini yang bass tadi,
Pingin pokoknya suara bassnya yang paling kenceng. Dia kenceng kan, dia main dengan suara dung 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 dung. Wes gak ngurus, gak perhatikan yang lain. Yang penting dia harus menonjol. Apa yang terjadi? Bisa gak kita bisa memuji Tuhan dengan lompat-lompat? Bisa gak kita menyembah Tuhan dengan enak? Paling-paling kita akan konsentrasi, waduh suaranya apa sih itu? Gak jelas gitu. Justru merusak. Nah, teman-teman. Hidup kita juga seperti itu. Kalau kita pingin selalu yang menonjol, pingin dapat pujian, kita nggak akan berfungsi apa-apa, kita nggak akan bisa menjadi apa-apa. Di tempat kerja kita pingin paling menonjol dengan tujuan yang penting aku dapat pujian. Bukan pujian. Bukan pujian yang kalian dapatkan. Yang ada itu hanya cacian dan makian yang kalian dapatkan. Kalau kalian cuma selalu pingin menonjol, pingin pokoknya akulah yang paling hebat dan lain sebagainya. Gak bisa. Gak bisa kita harus kaku mempertahankan posisi kita dengan tidak memperhatikan fungsi kita. Buat apa kita kelihatan menonjol tapi gak bisa berfungsi dengan baik. Buat apa kita menonjol tapi pada akhirnya bangunan itu menjadi roboh. Kita harus ingat fungsi kita. Kita harus rela digeser. Kita harus rela dipotong. Coba kita perhatikan kembali ayatnya yang pertama dan kedua. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jangan ngotot mempertahankan posisi, tapi hidupmu tidak berfungsi. Miliki kerendahan hati, relakan dirimu diproses supaya engkau mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena apa? Teman-teman, hidup itu bukan soal durasi, tapi kontribusi. Ada banyak orang Kristen gitu ya. Ada banyak orang Kristen yang punya durasi begitu panjang. Durasi hidupnya sebagai seorang Kristen begitu panjang, tetapi tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Bagaimana orang yang tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani ini memiliki kontribusi di dalam pembangunan rumah rohani. Bagaimana hidupnya ini bisa berkontribusi buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba, ayo kita kembali merenung gitu ya. Kembali kita merenung. Sudah berapa lama durasi kita menjadi orang Kristen? Oh, aku sudah sejak lahir sudah jadi orang Kristen, bahkan belum lahir, papa mamaku lagi PDKT sudah Kristen. Karena apa? Ya karena mereka udah Kristen gitu. Coba kita renungkan berapa lama durasi kita menjadi orang Kristen dan berapa banyak kontribusi kita. Apa kontribusi kita untuk pembangunan rumah rohani? Sudahkah kita mempersembahkan persembahan yang hidup? Sudahkah kita mempersembahkan persembahan rohani? Teman-teman, ayo kita renungkan sama-sama. Mari orang-orang muda, dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan jadikan hidupmu tidak berfungsi, jangan jadikan hidupmu tidak memiliki kontribusi apapun. Mari kita manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya.
pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Jangan sampai ketika waktu Tuhan itu datang, kita nggak memiliki kontribusi apa-apa. Hidup kita nggak memiliki fungsi apa-apa. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Dan satu hal, ketahuilah bahwa hidup Anda semua, hidup teman-teman semua, hidup orang-orang muda tidak akan pernah berfungsi apa-apa, tidak akan pernah memiliki kontribusi apa-apa jika kalian tidak terkoneksi dengan Tuhan yang Dia adalah batu penjuru itu. Kita nggak akan bisa memiliki kontribusi apa-apa. Kita nggak akan bisa berfungsi apapun juga kalau kita nggak terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan adalah batu penjuru dalam hidup kita. Kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita kembali perhatikan ayatnya yang keempat. Dan datanglah kepadanya. 4 bagian A. Dan datanglah kepadanya. Teman-teman. Dan datanglah kepadanya. Dilihat dari bentuknya, ayat ini memiliki pengertian bahwa orang Kristen datang kepada Kristus bukan hanya satu kali. Nah, sekali lagi. Dilihat dari bentuknya, ayat ini memiliki pengertian bahwa orang Kristen datang kepada Kristus bukan hanya satu kali. Tetapi harus berulang-ulang, harus terus menerus. Kita sebagai orang percaya, kita jangan pernah bangga. Jangan pernah bangga karena kita sudah pernah bertobat. Sekali lagi, jangan pernah bangga karena kita sudah pernah bertobat. Jangan pernah bangga karena kita sudah pernah datang kepada Tuhan. Jangan pernah bangga untuk hal itu. Karena apa? Karena kalau kita nggak datang secara terus-menerus kepada Tuhan, jangan pernah berharap hidupmu bisa berfungsi dengan baik. Jangan pernah berharap engkau bisa berkontribusi untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita harus selalu menempel terus. Kita harus selalu menempel terus pada batu penjuru itu. Kita tidak bisa lepas dari batu penjuru itu. Ketika kita lepas dari batu penjuru itu, kita tidak akan bisa berfungsi apa-apa. Enggak ada gunanya sama sekali. Kita enggak ada gunanya sama sekali. Kita harus terus menempel. Kita harus datang secara terus-menerus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang mengenal hidup kita. Mari teman-teman, dimanapun kalian berada, ayo datang terus-menerus pada Tuhan. Jangan sampai pandemi ini menjadikan alasan bagi kita untuk tidak datang pada Tuhan. Jangan sampai karena pandemi ini kita terputus koneksi kita dengan Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari saya sebut main musik dan pemimpin pujian untuk bersama-sama dengan saya. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yesus. Mari saudara-saudara, dimanapun kalian berada, kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai masalah yang ada dalam hidup kita menjadikan koneksi kita terputus, menjadikan hubungan kita terputus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan mau supaya kita terus-menerus datang kepadanya. Tuhan mau supaya kita menempel
pada batu penjuru itu. Tuhan tidak mau kita lepas. Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita dipilih untuk proyeknya Tuhan. Membangun rumah rohani. Memberikan persembahan. Persembahan yang hidup, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Teman-teman, dimanapun kalian berada, miliki naluri rusa itu di dalam hidupmu. Miliki naluri rusa itu di dalam hidupmu. Dalam lagu ini ada sebuah gambaran bahwa ada seekor rusa yang sedang menantikan, merindukan sebuah aliran air, di mana dia duduk, dia menunggu sampai ada kesempatan, di mana ada di dalam air tersebut binatang-binatang yang buas pergi. Dia harus menahan haus yang begitu luar biasa. Ada kerinduan yang sangat kuat di dalam hatinya untuk dapat menikmati aliran air itu. Mari teman-teman, kita juga memiliki kerinduan yang sama untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Aliran air itu di dalam hidup kita. Seperti seekor rusa yang merindukan aliran air itu. Kita harus miliki naluri itu, perasaan itu, sebuah kerinduan yang sangat kuat. Haleluya Yesus. Haleluya. Seperti rusa. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu.
Lifers, Agers. Firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang kita harus terus terkoneksi. Jangan pernah puas kalau kita pernah bertobat, tetapi teruslah terkoneksi. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sungguh indah Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami tetap terkoneksi terus-menerus dengan Engkau Tuhan, karena Engkau batu penjuru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau ada buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami juga mau memberi persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap berkat yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya akan setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberi yang terbaik yang bisa kami beri Tuhan. Biarlah sukacita itu terus ada atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, untuk persembahan, Lifers dan Agers dapat men-scan QR Code yang tertera di layar melalui aplikasi Dana, ShopeePay, GoPay, atau OVO. Bisa juga dengan transfer ke rekening yang tertera pada layar. Hari Selasa besok, Alive akan live on Instagram yang bertemakan He Fight For Me, yang dilayani oleh Ibu Cuk Kaihatu. Jangan lupa, Selasa tanggal 13 Oktober jam 7 malam. Mari semua Aliver bersama-sama kita join dan dapatkan sesuatu yang baru. Kolaborasi satelit GSJA dalam Ebenezer berdoa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober jam 7 malam. Catat tanggal dan harinya, Jumat jam 7 malam. Mari kita bergabung melalui YouTube GSJA Ebenezer, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Biarlah hadirat Tuhan memberkati Indonesia. Ya, yang selalu ditunggu dan tayang setiap Sabtu di YouTube GSJA Ebenezer, yaitu Host Family with Pastor Teguh Kurniawan Season 3. Ingat Sabtu tanggal 17 Oktober jam 7 malam. Pastikan kita semua join dan menikmati bersama-sama dengan keluarga kita. Ya. Jika kita ingin bantuan doa bisa menghubungi setiap ketua-ketua yang ada, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala kita di acara ini. Ibadah live streaming minggu depan pada 18 Oktober bertemakan sukacita versus mengasihani diri. Ya, ibadah umum jam 8 pagi, ibadah sekolah minggu jam 10 pagi, dan Lifers Agers mari kita bergabung dengan ibadah youth jam 5 sore. Ya, dalam Warta Gereja edisi digital kita dapat melihat info-info seperti pesan gembala, renungan harian, ayat-ayat WPDA, dan pengumuman-pengumuman yang lain. Bagi jemaat yang belum mendapatkan, bisa menghubungi nomor yang tertera pada layar atau download pada deskripsi YouTube GSJA Ebenezer. Bagi yang rindu berdonasi dan membantu saudara kita yang kesulitan ekonomi, melalui Depsos Bantuan Sosial kita dapat berdonasi melalui rekening yang tertera pada layar. Anda dapat melihat pada foto-foto di layar, bantuan Anda benar-benar disalurkan pada jemaat gereja GSJA yang membutuhkan. Bantuan Anda sangat berarti bagi mereka. Host family secara fisik ditiadakan, tetapi kita tetap dapat HF melalui aplikasi online. Silahkan hubungin ketua kelompok atau ketua area atau ketua wilayah Anda. Jika Anda belum memiliki kelompok HF, silakan menghubungi saudara Kevin di nomor yang tertera pada layar. Info diakonia, penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person dan nomor telepon yang tertera pada layar. Tidak ingin ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita, selalu ikutin sosial media gereja kita, bisa melalui YouTube, web, Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun Twitter. Tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu jaga jarak, rajin cuci tangan, dan gunakan masker di masa new normal ini. Jika tidak ada keperluan, tetaplah stay at home. Ya.
Eleven Digi Podcast adalah suatu program buat anak muda di mana kita bisa saling sharing dan memberkati. Eleven Digi Podcast akan selalu tayang setiap Sabtu di channel YouTube GSJA Ebenezer. Berikut cuplikannya. Menurut saya backstreet itu awal mula manipulasi sama seperti perselingkuhan sih kalau dalam pernikahan. This is my fiance. Waduh. Sebenarnya ada satu lagi sih. Kamu harus minta izin sama orang tua. Ya biasanya itu ada yang anak SMA backstreet kayak gitu. Pernah ya? Rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita sore hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan dan saya mengajak dari tempat ini untuk kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Kami sudah merasakan bagaimana lawatan Roh Kudus bekerja di dalam setiap puji-pujian, penyembahan dan sukacita yang kami naikkan. Kami sudah mendengar juga pesan firman-Mu yang terus menguatkan kami, memberikan kembali arah tujuan kami Tuhan. Jikalau di masa pandemi ini kami mulai melenceng dari jalur Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami melalui pesan firman-Mu bahwa kami adalah batu-batu hidup yang tersusun di dalam sisi kehidupan kami. Tuhan terus pakai kami Tuhan untuk kami terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Baik kami edgers, baik kami livers ataupun kami yang menyaksikan live streaming sore hari ini, kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Ada tujuan kekal Tuhan dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan, ketika kami setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kami. Buat sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang mengalami beban masalah, kesulitan dalam rumah tangga, keluarga, ada di dalam karir atau bahkan pekerja dan kuliahnya. Hamba berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja, menjamah, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, mendatangkan pemeliharaan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengutamakan Tuhan, yang lain-lainnya akan Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan ke depan di dalam tangan Tuhan. Rekan-rekan berkat kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan sore hari ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Biar sepanjang minggu yang berjalan ke depan, berkat penyertaan dan pemeliharaan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita sampai Maranatha, Yesus datangnya kali kedua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa di dalam ibadah live streaming kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.